Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan belajar satu buah lagu dari Puji Syukur 678 yang akan kita jadikan lagu tema di bulan Agustus. Sebuah lagu berjudul Syukur. Kita akan nyanyikan semua baitnya. Syukur kau memberikan pagi, syukur ku terima harimu. Syukur kau memberikan pekerjaan padaku. Syukur kau menciptakan insan, syukur kau memberi teman. Syukur ku memaafkan kesalahan seteru. Syukur kau datang pada kami, syukur kau tabur firman-Mu. Syukur kau membagikan roti anggur diri-Mu. Syukur kau memberikan sabda, syukur kau bimbing tanganku. Syukur kau hibur aku dalam kesukaranku. Syukur kau mengenal firman-Mu, syukur kau memberikan roh. Syukur sebab semuanya beroleh kasih-Mu. Syukur kasih-Mu tak berhingga, syukur kau peluk diriku. Syukur sebab ku boleh menyampaikan syukurku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Bina Pranikah periode kedua tahun 2023 akan diselenggarakan pada bulan Agustus. Bagi anggota jemaat yang berencana melangsungkan pemberkatan dan peneguhan nikah di GKI Karangsaru, wajib mengikuti Bina Pranikah dan dapat segera mendaftarkan diri di kantor tata usaha gereja setelah ibadah pagi dan siang atau pada jam kerja. Yang kedua, katekisasi khusus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin menjadi anggota GKI Karangsaru dan berasal dari gereja lain yang tidak seasas akan dimulai pada hari Minggu 6 Agustus 2023 pukul 19.00 di Balai Immanuel Bawah. Pendaftaran dapat menghubungi kantor tata usaha gereja. Katekisasi khusus berlangsung kurang lebih 3 bulan. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang masih lajang, kami undang untuk hadir dalam persekutuan Single Fellowship pada hari Minggu 13 Agustus 2023 pukul 11.30 di Ruang Nasaret, Gedung Maranatha lantai 2 dengan tema We Are Family. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Peter Dipo Hidayat. Persekutuan Sola Fide akan diadakan pada hari Senin 7 Agustus 2023 pukul 18.00 di Balai Immanuel Bawah dengan kesaksian oleh Ibu Anastasia Wijiastuti bertema menolak tua, resep awet muda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berusia di atas 55 tahun diundang untuk hadir dalam persekutuan Sola Fide ini. Komisi Remaja GKI Karangsaru akan mengadakan KKR pada hari Jumat 11 Agustus 2023 pukul 17.00 di gedung gereja dengan tema New Beginning dengan pembicara evangelis Samuel Sugiarto.
Beliau sangat mendalami pelayanan anak muda, mendorong anak remaja agar hadir di acara ini. Marilah kita berdiri memuji Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang telah mengundang kita untuk datang dalam perjamuannya. Di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui tayangan live streaming. Sungguh satu kerinduan kita bersama bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk hadir dalam ibadah onsite, boleh hadir bersama-sama di gereja Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bulan Agustus merupakan bulan yang istimewa bagi kita. Bulan Agustus ini kita akan bersama-sama menghayati satu tema besar, yaitu sukacita kemerdekaan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang kemerdekaan spiritual. Bagaimana kita orang Kristen bersikap tentang kemerdekaan dari dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita harus bersikap dalam mensyukuri akan kemerdekaan itu. Lalu pada tanggal
12 Agustus kita akan bersama-sama menghayati satu tema kemerdekaan pelayanan. Kita akan diajak melihat bagaimana seharusnya kita orang-orang Kristen dalam ambil bagian dalam pelayanan, baik itu di rumah Tuhan maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam tanggal 20 Agustus, kita akan bersama-sama merenungkan tema kemerdekaan menentukan pilihan. Ini kaitannya dengan persiapan kita untuk menghadapi pemilu. Bagaimana kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita punya kemerdekaan untuk memilih, tentunya memilih pemimpin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada tanggal 27 Agustus kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pertukaran pelayan kebaktian dalam rangka ulang tahun Sinode GKI. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah pujian akan kita nyanyikan bersama dengan judul Tuhan Allah telah berfirman. Pujian ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berulang kali mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah membuka telinga bagi firman Tuhan itu? Apakah kita sudah melakukannya dalam hidup kita sehari-hari? Tuhan Allah telah berfirman. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kami memujikan pujian Tuhan Allah telah berfirman, kami sungguh diingatkan bahwa Engkau sudah berfirman kepada kami dalam hari-hari kami, melalui renungan-renungan yang kami baca, melalui khotbah-khotbah yang kami dengar. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan selalu menuntun kami dengan firman-Mu. Tetapi ya Bapa, seringkali kami tidak membuka telinga kami. Seringkali kami membiarkan firman-Mu itu lalu dari kehidupan kami. Sehingga firman itu tidak bisa masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ampuni kami jikalau kami tidak mengalami pertumbuhan rohani. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, kualitas kerohanian kami sama dari waktu ke waktu. Kami tidak semakin serupa dengan Kristus, justru seringkali kami mengikut dunia ini. Ampuni kami ya Bapa. Pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Kami hendak mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan dalam keheningan. Kiranya Tuhan mendengar pengakuan kami. Diberikan kesempatan pada setiap kita untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan.
inilah pengakuan dosa kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis di dalam Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita pengampunan, anugerah pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat.
Adik-adik kita dari Panti Asuhan Kristen Unike akan mempersembahkan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, di mana pujian ini akan mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita, anak-anak Tuhan, menjalani kehidupan yang baru setelah dimerdekakan dari kuasa dosa. Mengambil langkah yang baru bersama dengan Tuhan. Satu langkah baru kutempuh. Dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, tentunya kita punya kerinduan Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Tuhan menuntun langkah hidup kita, sehingga kita bisa tiba di pelabuhan abadi bersama dengan Dia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, satu kerinduan kami adalah ketika kami berjalan di gurun dunia ini, kami tidak sendiri, tetapi Tuhan bersama dengan kami. Dan kehadiran Tuhan kami rasakan melalui firman-Mu, yang setiap saat kami dengar, kami renungkan.
Pagi hari ini ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami pun juga rindu mendengarkan sapaan sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua, anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal budi kami, teduhkanlah hati kami, agar kami boleh benar-benar siap membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami Kau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema permenungan firman Tuhan pada hari ini adalah kemerdekaan spiritual. Bacaan diambil dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul 2 macam perhambaan. Nah, melalui apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, kita akan belajar bagaimana kita seharusnya orang Kristen mengisi kehidupan yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa ini. Perhambaan macam apa yang kita lakukan, yang kita jalani. Kita akan melihat dari apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus. Surat kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha untuk melakukannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan itu identik dengan kebebasan. Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, berarti Indonesia bebas dari penjajahan Belanda. Bebas dari hukum kolonial Belanda yang selama ini menguasai, mengikat, dan membelenggu rakyat Indonesia. Jikalau kita amati dengan seksama, peringatan proklamasi kemerdekaan kita itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara yang serius, lalu yang kedua adalah cara yang sukacita. Cara yang serius kita tahu, ada upacara bendera.
Ada juga malam tirakatan yang nanti tentunya kita akan ikuti di lingkungan kita masing-masing. Dan cara yang penuh sukacita, penuh kegembiraan adalah lomba-lomba yang biasa diadakan di perkampungan-perkampungan, pemukiman-pemukiman, perumahan-perumahan di sekitar kita. Lomba-lomba yang ada itu lomba-lomba yang sederhana, yang intinya adalah ingin membuat setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik yang berlomba maupun yang melihat, itu merasakan sukacita, merasakan kegembiraan. Harapannya banyak orang bisa merasakan sukacita seperti yang dirasakan oleh para pendahulu kita ketika mendengar kabar bahwa Indonesia sudah merdeka. Dan berbicara tentang kebebasan, kemerdekaan, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang membuat saya tertarik untuk melihat lebih dalam isi artikel itu. Artikel itu berjudul 7 wilayah negara yang tidak terikat hukum. Saya bertanya-tanya, masakan ada wilayah dalam suatu negara yang tidak terikat oleh hukum, yang bebas dari hukum? Dan ketika saya membaca akan artikel itu, maka artikel itu menyajikan beberapa wilayah di dunia ini yang dianggap bebas dari hukum. Wilayah yang pertama adalah Gurun Sahara dan Lautan Lepas. Walaupun Gurun Sahara maupun Lautan Lepas itu masuk ke dalam wilayah negara tertentu, mungkin masuk ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif dari satu negara, tapi dianggap sebagai wilayah yang tidak terikat hukum, karena di sana, di dua tempat ini, tidak ada manusia yang tinggal, tidak ada manusia yang beraktivitas di sana. Jadi, Gurun Sahara dan Lautan Lepas dikatakan dianggap wilayah yang bebas dari hukum karena tidak ada subjek maupun objek hukum di sana. Tidak ada manusia di sana. Wilayah lain yang dikatakan sebagai wilayah yang bebas hukum adalah Slab City di Amerika Serikat dan Pulau Pitcairn di Pasifik Selatan. Dua wilayah ini dikatakan sebagai wilayah yang bebas hukum karena letaknya begitu terpencil. Saking terpencilnya sampai aparat penegak hukum itu enggan dan tidak mau untuk datang ke sana. Walaupun di sana ada orang yang bermukim, jumlahnya tidak banyak, sedikit, tetapi rupanya aparat keamanan tidak sampai menjangkau kedua tempat ini. Maka kedua tempat ini dianggap tidak ada hukum di sana. Dan wilayah terakhir yang dikatakan, yang dianggap sebagai wilayah bebas hukum adalah wilayah Somalia. Sejak tahun 1991 sampai sekarang, pemerintah Somalia itu digulingkan, runtuh karena perang saudara, dan sebagai akibatnya sampai saat ini terjadi pertumpahan darah, terjadi kekacauan, penuh dengan peperangan dan perebutan kekuasaan antar kelompok yang berkepentingan. Setelah membaca artikel ini, saya pun kemudian menyimpulkan bahwa ternyata wilayah yang dianggap bebas dari hukum, itu karena wilayah itu tidak ada manusia di dalamnya, tidak ada penduduk di dalamnya. Kalau di suatu wilayah ada penduduknya, ada manusianya, jumlahnya banyak, dan di sana dikatakan tidak ada hukum yang ditaati dan diakui, maka yang terjadi adalah kekerasan, kekacauan, seperti yang terjadi di Somalia. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus menulis pasal 6 yang hari ini kita baca, ini sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam kehidupan orang Kristen perdana di kota Roma. Dan rupanya yang menyebabkan Rasul Paulus menuliskan pasal 6 yang kita baca dan pasal-pasal selanjutnya sebagai antisipasi terhadap kekacauan yang mungkin akan terjadi adalah tulisan Rasul Paulus yang terdapat dalam pasal 3 sampai pasal 5. Dalam pasal 3 sampai pasal 5, Rasul Paulus menuliskan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan bisa berakibat pada kekacauan dalam kehidupan orang Kristen pada masa itu. Rasul Paulus pada saat itu di dalam pasal 3 sampai pasal 5 mengajarkan tentang orang-orang berdosa itu diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Nah,
kalau orang berdosa diselamatkan karena iman bukan karena perbuatan baik, lalu apakah mereka masih perlu berbuat baik? Kalau orang Kristen sudah tidak lagi berada dalam kuasa hukum Taurat, apakah orang Kristen masih dituntut untuk menaatinya? Ini rupanya potensi yang akan membuat kehidupan orang Kristen perdana itu bisa menjadi kacau balau. Dan ternyata kekacauan itu sudah mulai terjadi dalam jemaat Galatia dan di dalam jemaat Korintus. Di dalam jemaat Galatia, dalam Galatia 5 pasal 13, jemaat Galatia ditegur dan dinasihati supaya mereka menggunakan kebebasan yang sudah didapat di dalam Kristus bukan sebagai kesempatan untuk bebas berbuat dosa semaunya. Dan lebih parah lagi, ternyata di jemaat Korintus, mereka tidak hanya menggunakan kebebasan yang sudah Tuhan berikan dari kuasa dosa untuk berbuat dosa, tetapi mereka juga menyombongkan diri atas perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan itu. Nah, kemudian Rasul Paulus menuliskan pasal 6 yang baru saja kita baca, melalui uraian tentang 2 macam perhambaan yang kita baca hari ini. Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di kota Roma pada waktu itu dan kita jemaat Tuhan pada masa kini untuk dapat bersikap dengan benar tentang kebebasan dari kuasa dosa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kita mulai dari bagian yang pertama, ayat 15. Di dalam ayat 15, Rasul Paulus dengan jelas menekankan bahwa kebebasan atau kemerdekaan yang sudah diterima di dalam Yesus Kristus itu adalah berdasar kasih karunia Allah dan tentunya itu sudah seharusnya tidak diisi dengan perbuatan dosa. Dan dalam ayat 16 Rasul Paulus mulai menjelaskan tentang pemahaman mengenai hamba. Pada dasarnya hamba adalah orang yang menyerahkan diri, memberikan diri kepada seorang tuan untuk taat kepadanya. Sekali lagi, hamba itu adalah orang yang menyerahkan diri, memberikan diri untuk taat kepada seorang tuan. Ketika dikatakan sebagai hamba dosa, berarti orang itu menyerahkan diri kepada dosa, memberi diri untuk taat kepada dosa, menjadikan dosa itu sebagai tuan atas kehidupannya. Sedangkan hamba kebenaran berarti menyerahkan diri kepada kebenaran, memberi diri kepada kebenaran, memposisikan kebenaran itu sebagai sang tuan. Dari tadi berbicara tentang dosa, tentang kebenaran. Dosa itu sebetulnya apa? Kebenaran itu yang dimaksud apa? Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, dosa pada dasarnya adalah ketidaktaatan, pelanggaran, pemberontakan kepada kehendak Allah. Sedangkan kebenaran itu sendiri adalah kehendak Allah. Jadi hamba dosa adalah seseorang yang menyerahkan diri pada ketidaktaatan pada kehendak Allah dan hidupnya selalu memberontak kepada kehendak Allah. Sedangkan hamba kebenaran adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada ketaatan pada perintah Allah. Kita sudah mengerti perbedaannya. Lalu tentunya kita bertanya, apa yang dikerjakan oleh hamba dosa? Apa yang dikerjakan oleh hamba kebenaran? Apa yang menjadi ciri-ciri hamba dosa? Apa yang menjadi ciri-ciri hamba kebenaran? Rasul Paulus dalam ayat 19 menjelaskan demikian. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu pada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Jadi hamba dosa dalam hidupnya itu melakukan kecemaran dan kedurhakaan.
Ciri-ciri orang yang hidup sebagai hamba dosa adalah hidupnya selalu melakukan kecemaran dan kedurhakaan. Sedangkan ciri-ciri hamba kebenaran adalah orang yang hidupnya berproses di dalam pengudusan di dalam Tuhan. Apa itu kecemaran dan apa itu kedurhakaan? Apa juga itu proses pengudusan? Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan, kecemaran di sini berkaitan dengan dosa seksual, yaitu seksualitas hubungan suami istri yang dilakukan di luar hubungan suami istri yang sah. Dengan kata lain perzinahan, dan termasuk seksualitas yang menyimpang. Sedangkan kedurhakaan di sini yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan-perbuatan yang bermaksud jahat, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang bertujuan mencelakakan orang lain. Dengan demikian, hamba dosa adalah orang yang dalam hidupnya terus-menerus berkubang di dalam perzinahan, di dalam penyimpangan seksual, serta terus-menerus melanggar hukum dengan melakukan hal-hal dengan motivasi yang tidak baik, maksud yang jahat, tujuan dari segala sesuatu yang dia pikirkan dan dia lakukan adalah mencelakai dan menyakiti sesama manusia. Itu adalah ciri-ciri hamba dosa. Sebaliknya, pengudusan adalah bermaksud khusus untuk melakukan kehendak Allah. Maksud yang khusus yang bertujuan untuk melakukan kehendak Allah. Hamba kebenaran adalah orang yang dalam hidupnya berusaha terus-menerus berproses untuk taat pada kehendak Allah. Walaupun seringkali jatuh, tetapi bangkit dan berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama untuk kesekian kalinya. Itu adalah ciri-ciri hamba dosa dan hamba kebenaran. Dan di dalam ayat 21 kita akan melihat satu ciri dari hamba dosa dan hamba kebenaran. Apa itu? Ayat 21 dikatakan demikian. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahannya semua itu ialah kematian. Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan, salah satu ciri hamba dosa itu adalah tidak malu terhadap dosa, tetapi justru bangga terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan maupun yang orang lain lakukan. Sedangkan ciri hamba kebenaran adalah malu terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan, dan itu bukan untuk dibanggakan tetapi untuk dirubah, diperbaiki menjadi sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus menyadari, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang menggiring kita tanpa sadar membuat kita menjadi hamba dosa dengan bangga terhadap dosa. Contohnya apa? Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah judul artikel yang berbunyi lelaki terhebat di dunia. Di bawahnya berhasil tidur dengan ratusan wanita dalam 1 tahun. Yang dibanggakan adalah dosa. Masih lagi Bapak Ibu, saya pernah mendengar cerita seorang ayah yang menceritakan tentang anaknya kepada temannya berkata demikian. Anakku itu anak yang pemberani, anak yang hebat. Loh, hebatnya gimana? Pemberaninya gimana? Anakku tidak ada yang bisa mengalahkan. Anakku ini ya dalam 1 semester berhasil menggembosi sepeda motor gurunya tanpa ketahuan 1 kali pun. Dan itu dibanggakan, diceritakan kemana-mana. Bapak Ibu saudara sekalian, tanpa sadar kita sedang membanggakan perbuatan dosa. Dan ketika itu didengar oleh anak kita, maka anak kita pun akan merekam hal itu dan mereka punya pemahaman bahwa membanggakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah itu sesuatu yang tidak apa-apa. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ada lagi seorang ibu yang bercerita kepada teman-teman arisannya. Ibu ini berkata demikian, anakku ini anak yang hebat. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia sayang banget sama aku. Aku itu suka buah mangga. Nah ketika musim mangga tiba, pasti anakku itu membawakan mangga buat aku.
Teman-temannya berkata, oh anakmu beli di pasar. Enggak, ambil dari pohon tetangga tidak ketahuan. Anakku hebat. Ada lagi mahasiswa-mahasiswa yang berkata, gimana hasil scanning makalahmu? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang itu ketika kita membuat karya tulis, membuat makalah, itu akan di-scan, diperiksa oleh software tingkat plagiarismenya, tingkat penjiplaannya. Sang mahasiswa berkata, oh hasil dari scanningku hanya 15%. Berarti deteksi bahwa karya ilmiahnya itu 15% adalah plagiat. Tapi ya tak kasih tahu, jangan bilang-bilang. Sebetulnya separuh lebih itu aku plagiat dari makalah kakak kelas. Tapi ternyata aku lebih pintar daripada mesin scanner itu. Mesin scanner cuma bisa mendeteksi 15%, padahal aku plagiat lebih dari 50%. Dan itu dibanggakan, diceritakan kemana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarlah bahwa kita ini sekarang hidup di zaman di mana kita itu digiring secara tidak sadar menjadi hamba dosa. Bangga terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan maupun orang lain lakukan. Padahal Tuhan menghendaki kita untuk hidup sebagai hamba kebenaran, yaitu malu terhadap dosa. Ketika kita sudah berbuat dosa, maka kita minta ampun kepada Tuhan dan kita tidak akan mengulanginya dan mau memperbaikinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu, Saudara sekalian, Oma Opa, berhati-hatilah ketika membanggakan sesuatu kepada generasi penerus kita. Jangan menggiring anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi hamba dosa dengan membanggakan perbuatan-perbuatan tidak baik yang mereka lakukan. Di dalam ayat 23, Rasul Paulus menjelaskan tentang upah bagi hamba dosa dan karunia Allah bagi hamba kebenaran. Upah dosa ialah maut, kematian kekal. Karunia Allah bagi hamba kebenaran adalah hidup yang kekal. Sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan berulang-ulang kali. Kita akan bersama-sama melihat apa yang hari ini sudah kita pelajari. Multimedia bisa menampilkan tayangan secara penuh. Mari sejenak kita berkaca diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama ini kira-kira kita sudah menjalani hidup yang dibebaskan dari kuasa dosa itu dengan hidup sebagai hamba dosa atau hidup sebagai hamba kebenaran. Kalau kita memberi diri untuk taat pada dosa, maka kita hidup sebagai hamba dosa. Ketika kita hidup dalam kecemaran, pelanggaran-pelanggaran seksualitas dan juga kedurhakaan, yaitu selalu punya maksud yang tidak baik kepada sesama, maka kita hidup sebagai hamba dosa. Ketika kita bangga terhadap dosa-dosa yang kita lakukan ataupun orang lain lakukan, kita hidup sebagai hamba dosa. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup sebagai hamba dosa, upahnya adalah maut, kematian kekal. Tuhan mengingatkan kita hari ini, mari anak-anak Tuhan, kita hidup sebagai hamba kebenaran, memberi diri untuk berusaha selalu taat pada kehendak Tuhan. Hidup dalam proses pengudusan, semakin hari hidup semakin baik. Malu terhadap perbuatan dosa dan tidak membanggakan perbuatan dosa. Maka Allah akan memberikan karunia berupa kehidupan yang kekal kepada kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup sebagai hamba kebenaran dan meninggalkan kehidupan sebagai hamba dosa. Waktu teduh bagi kita semua. Saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri.
dengan bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini kita turut bersukacita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pekan yang lalu. Dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan yang lalu untuk dapat berdiri, menerima ucapan selamat dari majelis jemaat. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita beri ucapan selamat dengan bertepuk tangan. Kami juga menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Karangsaru. Jika ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dimohon untuk dapat berdiri di tempat untuk menerima ucapan selamat dari majelis jemaat. Selamat datang, Tuhan memberkati. Mari kita beri ucapan selamat. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun. Selamat mensyukuri akan karunia Tuhan. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita menaikkan doa-doa permohonan kita, ada beberapa hal penting yang patut mendapatkan perhatian kita. Yang pertama, katekisasi khusus bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin menjadi anggota jemaat GKI Karangsaru, tetapi berasal dari gereja yang tidak seasas, maka katekisasi khusus yang kurang lebih berlangsung sekitar 3 bulan, setiap hari Minggu malam, jam 7 malam, dimulai pada hari ini, maka Bapak Ibu bisa langsung hadir malam ini, jam 7 malam, di Balai Immanuel Bawah. Dan bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di tempat ini, maka diharapkan untuk dapat segera mendaftar Bina Pranikah yang juga dimulai di bulan Agustus ini. Dan ada satu pengumuman, mengulang pengumuman yang bulan lalu sudah disampaikan, yaitu tentang program Karangsaru Bernyanyi. Bapak Ibu saudara sekalian, pada tanggal 20 Agustus 2023 yang akan datang, jam 11 sampai jam 12 di gedung gereja, semua paduan suara akan berkumpul dan bernyanyi bersama-sama untuk direkam
dan kemudian dijadikan tayangan persembahan pujian di kanal YouTube Warta Karangsaru. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak tergabung dalam paduan suara, tetapi mau ikut bernyanyi bersama-sama, kami menyambut dengan sukacita. Hadir di gereja jam 11 sampai jam 12. Boksu, saya tuh tidak bisa nyanyi, tapi saya suka nyanyi di kebaktian, tapi suara saya tidak sebagus anggota paduan suara. Tidak apa-apa, hadir bernyanyilah sebagaimana Bapak Ibu bernyanyi di dalam ibadah. Kita akan merekam 2 buah pujian, datanglah ya sumber rahmat dan Roh Kudus tetap teguh. Dan program ini terinspirasi dari berbagai program serupa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di luar negeri. Kalau bulan lalu saya memberikan contoh program di India, di mana jemaat gereja dan paduan suara bernyanyi bersama-sama, maka saat ini saya akan berikan cuplikan supaya Bapak Ibu bisa membayangkan seperti apa nantinya program ini berlangsung. Program Nederlandsing yang dilakukan oleh gereja-gereja di Belanda. Kita akan lihat cuplikannya sejenak. Mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya setelah 20 Agustus ini kita bisa melakukan program rekaman puji-pujian ini dengan pipe organ atau orgel yang mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan kami mohon kiranya Tuhan terus menyertai langkah hidup saudara-saudara kami, hidup sebagai hamba-hamba kebenaran. Bapa, kami juga bersyukur atas kehadiran saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya ini adalah kesempatan yang baik bagi kami menikmati kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk program katekisasi khusus dan bina pranikah yang dimulai pada bulan Agustus ini. Kiranya kedua program ini boleh jadi sarana bagi umat-Mu di tempat ini semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi hamba-hamba kebenaran. Kami berdoa untuk program Karangsaru Bernyanyi yang akan dilangsungkan 20 Agustus yang akan mendatang. Kiranya Tuhan gugah hati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini untuk boleh ikut ambil bagian, bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Dan kami pun juga berdoa bagi anggota komisi, anggota majelis bidang, para pengurus yang saat ini sedang menyusun, merampungkan program pelayanan tahun 2024. Kiranya Tuhan sertai rancangan program yang disusun agar boleh seturut dengan isi hati Tuhan dan setiap program yang disusun boleh membawa jemaat-Mu semakin mengenal Engkau, bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa, kami teringat untuk Ibu Lani Cahyono yang masih terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati, memberikan kesabaran untuk Ibu Lani boleh menjalani berbagai terapi, meminum obat dan juga vitamin-vitamin yang diberikan oleh dokter. Sehingga pemulihan boleh semakin nyata dan pemulihan yang sempurna dari Tuhan boleh hadir. Sehingga Ibu Lani boleh beraktivitas seperti sedia kala, dapat kembali melayani bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bapak Surgawi, kami saat ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan berkati Presiden kami di dalam menjalankan tugas di masa-masa akhir pemerintahannya ini.
Kiranya beliau tetap Tuhan tuntun menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat dengan tuntas sampai waktunya tiba. Bapa, kami juga berdoa bagi perdamaian dunia. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini masih dilanda peperangan, dilanda konflik yang berkepanjangan di Ukraina, di wilayah Afrika dan di Timur Tengah. Bapak, tak henti-hentinya kami memohon, kiranya Tuhan lembutkan hati orang-orang yang berseteru, lembutkan pihak-pihak yang bersitegang, sehingga mereka boleh mencapai jalan damai. Tidak lagi peperangan itu terjadi, tidak lagi korban-korban berjatuhan, tetapi biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan hadir di tengah-tengah bumi kami. Kami boleh merasakan indahnya hidup berdampingan satu dengan yang lain. Bapa yang baik, inilah doa-doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dalam pencobaan. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya dalam Mazmur 9 ayat 2-4. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersanjung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini. Atau dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja dan di pelataran gedung Maranatha. Juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam pujian syukur. Kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah boleh Kau berikan pada kami sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kebaktian perjamuan kudus kami pada pagi hari ini Tuhan.
Kami juga mengucap syukur untuk Pendeta Angga yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau mau terus mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu saja. Kau mau bantu kami untuk hidup seturut firman-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mempersembahkan sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Kau mau berkati persembahan ini, Kau mau sucikan persembahan ini, supaya persembahan ini bisa berkenan di hadapan-Mu, dan Kau juga mau berkati untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kau mau berikan hati yang takut akan Engkau dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan. Supaya persembahan ini bisa untuk melebarkan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang mengisi kemerdekaan dari dosa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bertekad hidup sebagai hamba kebenaran dan meninggalkan kehidupan sebagai hamba dosa. Lawanlah godaan dan selalu bertekun dalam menaati firman-Nya. Pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mohon berkat dari-Nya supaya kita dimampukan hidup sebagai hamba-hamba kebenaran. Berkat dari Allah besertamu, damai-Nya lingkupimu, Roh Kudus selalu menjaga, kasih-Nya melimpah, kiranya engkau selalu berjalan di jalan
Ibadah telah selesai, jemaat dipersilahkan bersaat teduh.